Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bagaimana jadinya jika seorang pencuri, alih-alih ditangkap atau dihajar, justru diminta untuk bersih-bersih? Itulah yang terjadi pada suatu malam di Baghdad, ketika seorang pencuri yang bernasib sial bertemu dengan Abu Nawas. Siap-siap terpingkal, karena kisah ini bukan sekadar tentang perampokan, tapi tentang kecerdikan yang tak terduga. Seperti apakah keseruan kisah yang penuh tawa ini? Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Jangan lupa juga absen di komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Malam itu, bulan sabit menggantung tipis di langit, menerangi desa Baghdad dengan cahaya remang-remang. Angin malam berdesir pelan, membawa aroma bunga melati dari halaman-halaman rumah penduduk. Di dalam gubuknya yang sederhana, Abu Nawas terlelap pulas. Namun, tidurnya yang biasanya nyenyak tiba-tiba terusik oleh suara aneh. Awalnya, ia mengira itu hanya kucing yang sedang mencari makan di sekitar dapur. Suara gemerisik halus, diikuti denting samar seperti logam beradu. Abu Nawas mengerutkan kening. Kucing mana yang sebegitu cerobohnya? Ia mencoba kembali memejamkan mata, meyakinkan diri bahwa itu hanya hayalannya. Namun, beberapa saat kemudian, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Kresek gluduk. Suara pot yang bergeser atau mungkin sebuah sendok yang jatuh. Ini bukan suara kucing. Jantung Abu Nawas mulai berdebar lebih kencang. Ia tahu betul, ia tidak meninggalkan apapun yang bisa jatuh di dapur malam ini. Perlahan, sangat perlahan, Abu Nawas membuka matanya. Ia melirik ke samping, tempat istrinya Fatimah terlelap dengan napas teratur. Ia tidak ingin membangunkan Fatimah dan membuatnya khawatir. Abu Nawas lalu menarik napas dalam, mengendap-endap turun dari ranjang kayunya yang berderit. Setiap langkahnya ia atur agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Lantai bambu di gubuknya memang agak rewel, namun Abu Nawas sudah hafal betul titik-titik mana yang aman untuk diinjak. Ia berjalan menuju ambang pintu kamar, mengintip ke arah dapur yang gelap gulita. Hanya ada sedikit cahaya remang dari celah-celah dinding. Dari siluet yang samar, Abu Nawas bisa melihat sosok gelap bergerak-gerak di dekat meja makan. Sosok itu tidak terlalu besar, tapi gerakannya lincah dan terburu-buru. Kerudungnya yang terbuat dari kain kasar membuat wajahnya tidak terlihat jelas. Pencuri, bisik Abu Nawas dalam hati. Dingin menjalar di punggungnya. Ia memang sering berhadapan dengan masalah. Namun berhadapan langsung dengan pencuri di tengah malam adalah hal yang berbeda. Apa yang harus ia lakukan? Berteriak meminta tolong hanya akan membangunkan seluruh desa, dan mungkin membahayakan dirinya dan Fatimah. Mengendap-endap dan menangkapnya langsung? Itu terlalu berisiko. Abu Nawas harus memutar otaknya. Kecerdasannya adalah senjata utamanya, bukan kekuatan fisik. Sambil terus mengamati, ia mundur perlahan ke sudut ruangan, mencari sebuah ide. Matanya menyapu sekeliling kamar, mencari sesuatu yang bisa ia manfaatkan. Dalam kegelapan itu, sebuah senyum tipis mulai terukir di bibirnya. Sebuah ide licik telah muncul. Abu Nawas telah menemukan ide. Dengan gerakan sehalus mungkin, ia kembali ke sisi tempat tidur, seolah-olah baru saja bangun. Ia berdeham sedikit, lalu dengan suara yang agak keras, cukup keras agar bisa didengar oleh telinga pencuri di dapur, ia berbicara. "Oh, Fatimah, istriku," seru Abu Nawas. Suaranya sedikit sengaja dibuat mengantuk, seolah-olah ia baru saja terbangun. "Apakah kamu sudah memastikan semua perhiasan dan uang kita sudah kamu sembunyikan dengan aman?" Pencuri di dapur yang tadinya sedang mencoba membuka lemari dengan linggis kecilnya, langsung terkesiap. Gerakannya terhenti seketika. Ia menajamkan telinganya, berusaha mendengar percakapan antara Abu Nawas dan istrinya. Sebuah senyum jahat mulai muncul di bibirnya. Mereka bicara soal perhiasan dan uang? Ini adalah keberuntungan. Abu Nawas melanjutkan, dengan nada yang dibuat-buat khawatir, "Aku agak cemas malam ini. Banyak berita tentang pencuri yang berkeliaran di desa tetangga. Aku harap kita tidak lengah." Dari dapur, si pencuri sudah tidak sabar. Ia mulai membayangkan tumpukan koin emas dan kalung mutiara.
Matanya berbinar dalam kegelapan. "Ah, suamiku," jawab Abu Nawas, menirukan suara istrinya dengan nada pelan dan sedikit mengantuk, seolah Fatimah memang sedang setengah sadar. Ia sengaja membuat suaranya agak serak dan samar-samar, agar si pencuri tidak terlalu curiga. "Tentu saja, aku sudah menyembunyikannya dengan sangat baik. Kau tahu tempat favoritku, kan?" "Tempat favoritmu? Yang mana, istriku?" "Aku kadang lupa," kata Abu Nawas. Suaranya sengaja dibuat seolah-olah ia sedang kebingungan. "Apakah di bawah lantai keramik? Atau di dalam lubang di balik dinding?" Pencuri itu semakin mendekat ke arah suara Abu Nawas. Telinganya semakin menempel ke dinding, berusaha menangkap setiap kata. "Ini informasi penting." Bukan di sana, suamiku." Abu Nawas kembali menirukan suara Fatimah, kali ini dengan nada yang sedikit menggoda. "Tempat yang paling tidak mungkin dicari pencuri. Kau tahu, pencuri itu pintar, mereka akan mencari di tempat-tempat tersembunyi. Tapi mereka tidak akan menyangka kalau kita menyembunyikannya di tempat yang begitu mencolok." Pencuri itu menahan napas. "Mencolok?" pikirnya, otaknya bekerja keras. "Ya, tepat di bawah kasur di kamar sebelah, yang kita jarang gunakan." Abu Nawas berkata dengan suara yang jelas, memastikan setiap kata sampai ke telinga pencuri. "Itu tempat paling aman. Siapa yang akan berpikir untuk mencari di sana? Mereka pasti akan sibuk menggeledah lemari dan laci." Mendengar itu, mata pencuri langsung membelalak. Di bawah kasur di kamar sebelah. Ia tidak bisa menahan kegirangan dalam hatinya. Ini terlalu mudah. Abu Nawas ini sungguh bodoh, pikirnya. Mengapa ia memberitahu lokasi harta bendanya dengan begitu gamblang? Tanpa menunggu lebih lama, pencuri itu melangkah cepat, tetapi tetap hati-hati, keluar dari dapur. Ia melewati ruang tengah dan menuju kamar yang dimaksud oleh Abu Nawas. Pikirannya sudah dipenuhi dengan bayangan harta benda. Ia hampir tidak peduli lagi dengan apa yang mungkin Abu Nawas lakukan. Yang penting sekarang adalah menemukan harta karun itu. Sementara itu, Abu Nawas tersenyum licik dalam kegelapan. Rencananya berjalan sempurna. Kini, giliran ia yang akan bergerak. Pencuri itu melesat cepat ke kamar sebelah. Kamar itu memang jarang digunakan. Hanya ada sebuah ranjang tua dengan kasur yang sudah lusuh. Tanpa membuang waktu, ia langsung berlutut dan meraba-raba di bawah kasur, mencoba mengangkatnya. Ia berharap menemukan kantung-kantung berisi dinar emas atau perhiasan berharga. Napasnya memburu karena gairah dan ekspektasi. Tangannya merogoh ke setiap sudut, mengangkat sudut kasur, menggeser bantal-bantal usang. Namun, yang ia temukan hanyalah debu tebal, sarang laba-laba, dan mungkin beberapa remah roti tua. Tidak ada apa-apa. Tidak ada sekantung pun koin, tidak ada perhiasan berkilau. Keningnya berkerut. "Sial, dia menipuku," gumamnya kesal. Ia merasa ditipu mentah-mentah. Namun, belum sempat kekesalannya reda, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat dari ambang pintu kamar. Kali ini langkahnya tidak lagi mengendap-endap, melainkan langkah tegap dan pasti. Abu Nawas muncul di ambang pintu, bukan dengan wajah takut atau marah, melainkan dengan senyum lebar dan tatapan jenaka. Di tangannya, ia memegang sebuah sapu lidi panjang yang biasa ia gunakan untuk membersihkan halaman. "Nah, kebetulan sekali," seru Abu Nawas dengan suara ceria, seolah ia baru saja menemukan teman lama. "Aku sudah lama sekali ingin membersihkan seluruh rumah ini, terutama di bagian kolong-kolong yang sulit dijangkau. Dan kamu datang tepat pada waktunya." Pencuri itu terkejut setengah mati. Ia langsung berdiri tegak. Matanya membelalak ketakutan melihat Abu Nawas yang memegang sapu lidi. Abu Nawas mengangkat sapu lidinya tinggi-tinggi, bukan untuk memukul, melainkan seperti seorang komandan yang siap memberi perintah. "Lihatlah debu-debu ini," lanjut Abu Nawas, menunjuk ke sudut ruangan dengan sapu lidinya. "Bantu aku membersihkan semua ini ya. Mulai dari kamar ini, lalu ruang tengah, dan jangan lupa di dapur, banyak sisa makanan kemarin yang harus disingkirkan." Pencuri itu tidak bisa berkata-kata. Wajahnya pucat pasi. Ia menyadari bahwa ia telah sepenuhnya tertipu dan dipermainkan oleh Abu Nawas. Orang ini tidak hanya cerdik, tapi juga punya selera humor yang sangat aneh.
Ia tidak ingin menjadi tukang bersih-bersih dadakan. Dengan panik, ia berbalik dan melesat menuju pintu keluar secepat kilat. Ia tidak peduli lagi dengan apapun. Yang ada di pikirannya hanyalah keluar dari rumah Abu Nawas secepatnya. Ia bahkan tidak sempat mengambil alat-alatnya yang terjatuh di dapur. Abu Nawas hanya tertawa kecil melihat pencuri itu kabur terbirit-birit seperti dikejar setan. Ia tahu, pencuri itu tidak akan berani datang lagi ke rumahnya. Sejak malam itu, tidak ada lagi pencuri yang berani mendekati gubuk Abu Nawas. Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas dan insiden sapu lidi itu menyebar dari mulut ke mulut di seluruh desa. Setiap pencuri yang mendengar cerita itu pasti berpikir dua kali sebelum mencoba memasuki rumah orang yang bisa mengubah mereka menjadi pembantu rumah tangga dadakan. Dan begitulah, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdasan dan akal sehat jauh lebih ampuh daripada kekuatan fisik dalam menghadapi masalah. Ia selalu punya cara untuk mengubah situasi yang mengancam menjadi pelajaran yang lucu dan tak terlupakan. Pagi harinya, mentari bersinar cerah di atas Baghdad, seolah tak ada kejadian apapun semalam. Namun, di gubuk Abu Nawas, ada suasana yang berbeda. Fatimah, istri Abu Nawas, terbangun dan menemukan suaminya sudah terjaga, dengan senyum tipis di bibirnya. "Mengapa kau tersenyum sendiri, suamiku?" tanya Fatimah heran, mengusap matanya yang masih mengantuk. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya terkekeh pelan. "Tadi malam, kita kedatangan tamu istimewa, Fatimah. Seorang tamu yang sangat rajin, katanya penuh teka-teki." Fatimah mengerutkan kening. "Tamu? Siapa yang datang sepagi ini?" Abu Nawas bangkit dari tempat tidur, meregangkan tubuh. Dia tidak datang untuk bertamu, melainkan untuk membantu bersih-bersih rumah kita. Ia menjelaskan, namun masih menyimpan detailnya. Fatimah semakin bingung. Ia melihat ke dapur, lalu ke kamar sebelah. Tidak ada yang aneh. "Apa maksudmu, suamiku?" Fatimah mendesak, penasaran. Barulah Abu Nawas menceritakan kejadian semalam, bagaimana ia mendengar suara di dapur, rencananya menipu pencuri dengan harta karun di bawah kasur, dan bagaimana akhirnya pencuri itu kabur terbirit-birit saat ia datang membawa sapu lidi. Fatimah awalnya terdiam, kemudian tawanya pecah. Ia tertawa terbahak-bahak hingga perutnya sakit. "Kau sungguh keterlaluan, suamiku. Menjadikan pencuri sebagai pembantu," seru Fatimah di antara tawanya. "Pasti ia tidak akan berani datang lagi ke sini." Dan memang benar, berita tentang kejadian lucu di rumah Abu Nawas menyebar dengan cepat di desa. Mulanya dari Fatimah yang menceritakan kepada tetangga terdekat saat berbelanja di pasar. Kemudian, dari satu mulut ke mulut lain, kisah itu meluas seperti riak air. Para ibu-ibu bergosip sambil menumbuk gandum, para pedagang di pasar saling melempar senyum geli, dan anak-anak kecil tertawa riang mendengar cerita tentang pencuri yang kabur karena disuruh bersih-bersih. Reputasi Abu Nawas sebagai seorang yang cerdik dan tak terduga semakin kokoh. Ia tidak hanya dikenal sebagai penyair dan pelawak istana, tetapi juga sebagai orang yang tidak bisa diremehkan. Rumahnya, yang tadinya mungkin dianggap sasaran empuk karena kesederhanaannya, kini justru menjadi tempat yang dihindari oleh para penjahat. Tidak ada pencuri yang mau mengambil risiko ditipu dan dipermalukan oleh Abu Nawas. Mereka takut jika mencoba merampok rumah itu, mereka justru akan pulang dengan pekerjaan rumah tangga menumpuk dan rasa malu yang tak terhingga. Sejak saat itu, setiap malam di gubuk Abu Nawas selalu tenang dan damai. Tidak ada lagi suara-suara mencurigakan dari dapur, atau kegelisahan akan adanya tamu tak diundang. Abu Nawas dan Fatimah bisa tidur nyenyak. Tahu bahwa kecerdikan Abu Nawas telah menjadi benteng pelindung yang tak terlihat. Mereka berdua seringkali masih terkekeh sendiri jika mengingat kembali wajah panik si pencuri saat melihat Abu Nawas dengan sapu lidinya. Kisah itu menjadi salah satu cerita favorit mereka. Sebuah pengingat bahwa akal bulus terkadang lebih ampuh dari pedang. Sejak kejadian malam itu, ketika seorang pencuri kabur terbirit-birit karena disodori sapu lidi alih-alih dilawan, nama Abu Nawas menjadi buah bibir di seluruh Baghdad. Bukan hanya di lorong-lorong pasar atau di warung kopi, cerita itu bahkan sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Sang raja, yang memang dikenal sangat menyukai kecerdasan dan humor Abu Nawas, tentu saja takjub sekaligus geli mendengar kisah ini. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas dipanggil menghadap raja di istana. Di hadapan para wazir dan pembesar kerajaan,
Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya, dengan senyum tersungging di bibirnya. Abu Nawas, panggil Raja, nada suaranya penuh rasa ingin tahu. Aku dengar kau kini punya cara baru untuk mengundang orang membersihkan rumahmu? Sepertinya ini metode yang sangat efisien, bukan? Abu Nawas tersenyum hormat, mengetahui bahwa desas-desus memang sudah sampai ke telinga Baginda Raja. Ampun Tuanku Raja, hamba hanya berusaha menjaga kebersihan rumah dengan cara yang paling efektif dan damai, jawab Abu Nawas, dengan sedikit kenakalan yang selalu terselip dalam kata-katanya. Raja Harun al-Rashid tak dapat menahan tawanya. Gema tawa Raja memenuhi ruang pertemuan, diikuti oleh para wazir yang berusaha menahan senyum. Ceritakan padaku detailnya, Abu Nawas. Aku ingin tahu bagaimana kau membuat seorang pencuri, yang seharusnya ditakuti, malah rela lari terbirit-birit hanya karena kau sodorkan sebatang sapu lidi. Abu Nawas pun dengan gayanya yang khas, mulai bercerita. Ia mengisahkan detail kejadian malam itu, mulai dari ia mendengar suara-suara mencurigakan dari dapur, bagaimana ia membangunkan Fatimah, dengan suara tiruan yang membuat Raja semakin geli. Rencana liciknya untuk menipu pencuri dengan menyebutkan lokasi, harta karun, di bawah kasur. Hingga adegan kocak saat ia muncul di kamar sebelah dengan sapu lidi di tangan, mengundang si pencuri untuk membantu bersih-bersih. Setiap detail yang disampaikan Abu Nawas, membuat Raja dan para pembesar istana tak henti-hentinya tertawa. Mereka bisa membayangkan ekspresi panik dan kebingungan si pencuri yang terjebak dalam jebakan humor Abu Nawas. Bahkan beberapa wazir sampai terbatuk-batuk menahan geli. Setelah tawa mereda, Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan yang lebih dalam, penuh kekaguman. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kau tidak hanya berhasil mengusir pencuri tanpa kekerasan, tetapi juga memberikan pelajaran berharga kepadanya. Mungkin saja, pencuri itu kini berpikir dua kali sebelum kembali berbuat kejahatan. Bisa jadi ia malah jadi lebih suka mencari nafkah dengan cara yang jujur, takut jika ia kembali bertemu denganmu dan berakhir menjadi tukang sapang istana. Abu Nawas membungkuk rendah. Hamba berharap begitu, Tuanku. Hamba percaya, kadang-kadang akal, sedikit humor, dan sentuhan absurditas bisa lebih ampuh daripada kemarahan atau kekerasan. Kekerasan hanya melahirkan kekerasan, tetapi kecerdasan bisa mengubah keadaan. Raja mengangguk setuju, matanya berbinar. Itulah hikmah terbesar dari kisahmu ini, Abu Nawas. Kau mengingatkan kita semua bahwa kecerdasan, ketenangan, dan kreativitas bisa menjadi senjata terampuh dalam menghadapi masalah, bahkan dalam situasi yang paling mengancam sekalipun. Kau telah menunjukkan bahwa bahkan dalam kegelapan sekalipun, selalu ada ruang untuk akal sehat dan tawa. Kisah Abu Nawas, mengusir pencuri, pun menjadi salah satu legenda yang tak lekang oleh waktu di Baghdad. Ia tak hanya diceritakan sebagai cerita lucu pengantar tidur, tetapi juga sebagai sebuah fabel tentang kebijaksanaan, ketenangan dalam menghadapi bahaya, dan penggunaan akal dalam menyelesaikan persoalan. Rumah Abu Nawas tetap aman tentram, tidak ada lagi pencuri yang berani mendekat. Para penjahat di Baghdad sudah tahu, lebih baik berurusan dengan pasukan pengawal raja daripada harus menjadi pembantu pribadi Abu Nawas. Dan begitulah, Abu Nawas terus menjalani hari-harinya sebagai sosok yang dihormati karena kecerdasannya, dicintai karena humornya, dan ditakuti oleh para penjahat karena cara berpikirnya yang di luar dugaan. Ia telah membuktikan bahwa dengan berpikir di luar kotak, bahkan ancaman pun bisa diubah menjadi cerita yang menginspirasi, penuh tawa, dan meninggalkan hikmah mendalam bagi siapapun yang mendengarnya. Tahun demi tahun berlalu di Baghdad. Musim berganti, dan kisah-kisah Abu Nawas terus diceritakan, diwariskan dari generasi ke generasi. Di antara sekian banyak cerita lucu dan cerdiknya, ada satu kisah yang paling sering diulang, sebuah anekdot yang tidak hanya mengundang tawa tetapi juga menjadi pengingat abadi akan kecerdasan yang tak terbatas. Kisah tentang pencuri yang disuruh bersih-bersih. Rumah Abu Nawas, yang sederhana dan ramah, tidak pernah lagi didatangi pencuri. Bukan karena ia memasang kunci ganda atau penjaga bertubuh besar, melainkan karena reputasinya. Setiap pencuri baru yang datang ke Baghdad pasti akan mendengar bisikan dan tawa geli di pasar, jangan sekali-kali mencoba masuk rumah Abu Nawas. Kau mungkin akan pulang membawa sapu dan ember, bukannya harta. Kabar itu telah menjadi semacam jimat pelindung tak kasat mata bagi kediamannya. Namun, hikmah dari kisah itu jauh melampaui keamanan rumah. Raja Harun al-Rashid,
yang selalu mengagumi Abu Nawas, sering menggunakan kisah ini sebagai contoh dalam pertemuan-pertemuan penting. Lihatlah Abu Nawas, katanya suatu kali di hadapan para penasihat. Dia tidak menggunakan pedang, tidak pula tentara. Dia hanya menggunakan akal dan sedikit humor untuk menyelesaikan masalah besar. Terkadang, cara paling sederhana dan tidak terduga adalah yang paling efektif. Dan entah bagaimana, cerita itu bahkan sampai ke telinga sang pencuri yang malang. Konon, setelah insiden memalukan itu, pencuri tersebut benar-benar meninggalkan dunia kejahatan. Ia merasa terlalu dipermalukan dan menyadari betapa sia-sianya jalan yang ia tempuh. Ia mulai bekerja sebagai tukang bersih-bersih, sebuah ironi yang sering membuat warga Baghdad tersenyum. Setiap kali ia melihat sapu lidi, ia akan teringat pada Abu Nawas dan pelajaran berharga yang ia terima, bahwa ada cara lain untuk mendapatkan nafkah, dan bahwa kehormatan lebih berharga dari harta yang dicuri.